Selamat malam, shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah. Untuk itu marilah kita berdiri dan menyanyi Yesus memanggil, mari segera. Ibadah persekutuan kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah di saat ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra Tunggalnya Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarlah nas yang akan membimbing kita saat ini, terambil di dalam Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita menyanyi NKB nomor 184, Engkau Milikku Abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dalam ibadah ini membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 18 ayat 13 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca juga merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa dan untuk memohon tuntunan Tuhan atas perenungan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami boleh mengikuti kembali ibadah kolom di Gemim Jemaat Sebaot Paniki Bawah ini. Melalui live streaming, kami percaya ibadah ini ada di dalam kuasa kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Maka Roh Kudus pimpinlah kami dalam beribadah. Anugerahkanlah kekudusan bagi kami semua. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Ketika kami dikuduskan, dilayakkan, maka kami percaya
Pimpinan Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba-Mu melayani. Tapi kami semua juga terutama tertuju pada firman-Mu. Dan kami percaya kami akan punya kekuatan kemampuan. Selain merenungkan dalam pembacaan dan perenungan saat ini, tetapi juga merenungkan secara nyata dalam kehidupan setiap hari. Pimpin kami ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Pengangkatan Hakim-Hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, boleh kembali kita ada dalam ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah. Mulai dari kolom 1 sampai kolom 10. Kita kembali diikat dalam satu persekutuan yang indah. Sehingga kita percaya persekutuan ini
menguatkan kita sebagai keluarga perjanjian baru yang terus menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kita berada. Diberkati dan menjadi berkat, tapi juga sebagai bagian dalam pelayanan Gemim Sebaot Panikibawa, terlebih khusus di masing-masing kolom saudara-saudara. Saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan, keterbatasan demi keterbatasan yang membuat kita sangat sulit untuk beribadah seperti yang kita inginkan. Saat ini semakin hari semakin kecil. Semakin kecil keterbatasan-keterbatasan yang harus kita jalankan terlebih dalam peribadatan. Sehingga kita berdoa terus, ibadah-ibadah kolom yang akan datang, bukan hanya ibadah kolom live streaming yang tersedia seperti ini, melalui akun Facebook dan akun YouTube, tetapi sudah ada persekutuan tatap muka, yang tentu kita percaya kalau kita saling bertatap muka, maka semakin erat ikatan kita sebagai satu kolom, tapi juga sebagai satu gereja. Bahkan di saat-saat di mana kita akan mengakhiri periode pelayanan yang kita sedang jalani, dan juga kita akan masuk dalam periode pelayanan yang baru, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, yang diawali dengan proses-proses menuju kepada pemilihan diaken dan penatua pada tanggal 15 Oktober ini, tapi juga pemilihan Kompel Kabipra yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober. Tentu kita sudah mengerti Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengapa kita masuk dalam proses seperti ini. Karena inilah kebaikan seperti yang Yitro ajarkan kepada Musa. Dan kita baca dalam bacaan kita, saudara-saudara, ketika Yitro menyarankan ini, khususnya dalam ayat 23, Yitro berkata, "Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Jadi kalau kita ada dalam proses pelayanan gereja di mana kita harus masuk dalam pemilihan pelayan khusus, bahkan juga tentu pada saat-saat yang akan datang, bukan tidak mungkin akan ada pembagian-pembagian kolom sesuai dengan penataan-penataan oleh panitia yang ada. Kita percaya semua itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Dan karena Tuhan yang memanggil kita untuk masuk dalam proses ini, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Asal kita mau membuka diri untuk menerima panggilannya dan menjawabnya. Bahkan ketika kita masuk dalam proses ini, saudara, kita yakin bahwa kita semua akan ada dalam pelayanan yang puas, senang sampai pada akhir pelayanan. Pelayanan yang akan menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menjadi ketenangan, kedamaian, sukacita dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Karena tentu kita ada dalam satu gereja ini ya, dalam kolom kita masing-masing, bukan untuk kita ada dalam perselisihan, pertikaian, tetapi kita semua ingin memuji-muji Tuhan, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang membuat Injil semakin tersebar, terlebih setiap kita di dalamnya semakin teguh dalam iman, harap, dan kasih. Maka dari itu saudara, kita harus masuk dalam proses yang benar. Bagaimana caranya? Kita mengikuti apa yang telah diatur, terlebih oleh gereja Tuhan. Ketika Yitro mengajarkan itu kepada Musa, dan Musa melakukannya, maka memang benar apa yang disarankan oleh Yitro itu baik adanya. Itu juga berlaku dalam gereja kita. Pembagian-pembagian kolom, pemetaan dan penataan kolom, ataupun yang biasa kita kenal dengan pemekaran, semua itu adalah kebaikan. Supaya gereja semakin bertumbuh dan berkembang, tapi juga jemaat semakin kuat dalam iman, harap, dan kasih. Dan ketika ada pemilihan diaken, penatua, kompel kabipra, ataupun mereka yang akan melayani dalam pelayanan
atau dalam kepengurusan kelompok lanjut usia, semua itu mendatangkan penataan pelayanan yang sangat baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bagi sisi di jemaat, mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjadi bagian di dalamnya, untuk menjadi pemilih, mereka yang akan kita pilih menjadi diaken, penatua dan lain sebagainya, kita harus ambil bagian. Jangan sudah tanggal 15, tanggal 17, entah sudah di mana, sudah menghilang entah kemana. Kami hamba-hamba Tuhan carinya ya cuma sekedar mungkin telepon, video call. Tapi lebih dari itu saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan akan mencari saudara. Makanya jangan berani lari dari tanggung jawab, karena Tuhan kuasa Roh Kudusnya ada di mana-mana. Tuhan rindu saudara menjadi bagian bagi gereja ini, menjadi kebaikan. Lewat ambil bagian jadi pemilih, tapi juga memberi diri untuk dipilih. Dan ketika kita mau memilih siapa yang akan menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi komisi pelayanan kategorial, BIPRA, menjadi pengurus lansia, kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Yitro, saudara-saudara. Kata Yitro, saudara, pilihlah orang-orang yang cakap, pilihlah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Memang orang yang cakap itu, saudara, sangat penting untuk dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan, terlebih sebagai seorang pelayan khusus. Dalam arti kalau cakap itu artinya kan diligent, dia rajin ya. Tapi juga dia skillful, dia punya keahlian. Berarti dia tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Nanti kalau kita pilih orang yang tidak punya keahlian di dalamnya, kita juga pilih orang yang tidak rajin, tidak tekun, tidak cakap ya, tidak punya kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai diaken dan penatua. Bisa-bisa ketika kita masuk dalam pelayanan di periode yang baru, di awal-awal penak deng diaken ada, marso di tengah-tengah, apalagi akhir-akhir so hilang-hilang. Nggak tahu kemana. Apalagi ketika ada konflik-konflik yang dan juga perselisihan, sudah entah lari kemana. Atau ketika ada jemaat yang membutuhkan, malah diabaikan. Banyak kali ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ketika dipilih, tapi dipilih karena ya teman, saudara, nah enak. Dia katuk kurang naik turun rumah, bebas suara, kasih ini itu. Kita lekun dia hari-hari, tanpa melihat dia ini cakap atau tidak, dia punya keahlian atau tidak, dia bertanggung jawab, dia tekun, rajin atau tidak. Akhirnya karena hubungan yang dekat, maka dia terpilih, dan ketika dia telah terpilih, tanggung jawabnya diabaikan. Itu akan menjadi tanggung jawab saya dan saudara-saudara. Ya, jadi jangan mengeluh nanti kalau sudah perjalanan pelayanan, periode yang berjalan, kemudian diaken dan penatuanya mengabaikan tanggung jawab pelayanan. Oh, karena pekerjaan, karena saya sibuk, ya karena ini, karena itu tanggung jawab kita yang pilih dari awal. Karena kita melihat dia punya, ya dia dekat dengan kita, dia saudara, atau dia banyak uangnya, karena dia banyak memberi di awal-awal. Nah taunya ujung-ujungnya yang hanya dipikirkan adalah dirinya dan pekerjaannya dan apa yang dia inginkan. Pilih oleh orang yang cakap, yang rajin. Dia punya keahlian. Keahliannya didapat dari mana? Keahliannya didapat dari dalam Alkitab, dari pengetahuannya. Bukan keahlian dalam arti oh dia punya keahlian karena sekolahnya tinggi, tidak. Tetapi keahliannya didapat dari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan dia. Makanya orang yang cakap itu adalah orang yang bukan cakap secara ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah-sekolah atau dunia pendidikan, tetapi dalam arti secara alkitabiah. Dia dapatkan kecakapannya itu dari Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin beribadah bersama seisi keluarganya. Dan yang terlebih utama, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, kata Yitro. Nah, orang takut akan Tuhan sudah pasti dia pintar, dia cakap. Karena kan Amsal pasal 1 ya, ayat yang ke-7a bilang, orang kalau punya ilmu pengetahuan,
Orang kalau takut akan Tuhan, dia pasti punya pengetahuan yang hebat. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Makanya harus pilih orang yang takut Tuhan. Kemudian Yitro bilang, karena pasti kalau takut Tuhan dia pasti punya pengetahuan. Apa yang harus dia lakukan ketika ada konflik dalam kolom, dia tahu karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya pengetahuan tentang Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau untuk dilakukan ketika ada masalah-masalah dalam kolom. Dan pilih orang yang takut akan Tuhan supaya dia punya pengetahuan. Dalam arti bagaimana? Dia mengerti benar, dia tahu benar bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan status sosial yang berbeda-beda. Sehingga dia tidak menyakiti dari perkataan-perkataannya, dari gaya bicaranya dan cara bertindaknya dalam pelayanan. Pilih juga orang yang dapat dipercaya. Kalau di depan kita saudara dia banyak bercerita tentang rahasia-rahasia orang yang biasa bilang, jangan bilang, "Nih, kalau kita ada bilang, tahu daripada dia satu monten ini so tahu sama itu cerita tentang satu keluarga itu." Ya. Orang kalau banyak menceritakan tentang kehidupan orang lain, padahal dia bilang jangan bilang-bilang, "Nih, bahaya." Bisa-bisa nanti dia menceritakan semua yang kita ceritakan kepada dia. Itu tidak bisa dipercaya orang seperti itu. Jangan pilih orang seperti itu. Dan juga jangan pilih orang yang ada dalam kehidupan dengan pengejaran suap. Orang mesti pilih yang benci kepada pengejaran suap. Supaya yang dia pikirkan adalah Tuhan, bukan tentang dirinya sendiri. Tuhan menolong saya dan saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi yang menopang pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini. Dengan masuk dalam proses pemilihan pelayanan atau mereka yang akan melayani di tahun atau di periode 2022 sampai 2026. Dan sesuai firman Tuhan, pilihlah orang yang cakap dan takut akan Tuhan Allah. Amin. Marilah saudara-saudara kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sambil kita menyanyikan Hai Seluruh Umat Tuhan, NNBT nomor 15. Kita masuk dalam doa umum. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kami pertolongan menjadi pelaku firman yang tekun dan setia. Kami pun telah memberi persembahan dan akan memberi persembahan dengan cara mengumpulkan sebagaimana yang diatur oleh para pelayan kami di Gemim Sebaot Paniki bawah ini. Maka berkati persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan menjadi kekuatan pelayanan, menopang pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Setiap orang yang memberi persembahan, Tuhan limpah-limpahkanlah mereka berkat. Ketika mereka bekerja, berusaha, kami percaya Tuhan memberi upah yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang mereka layak dapatkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh ada dalam ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki bawah ini, di mana kami beribadah bersama sebagai kolom 1 sampai kolom 10. Kami berdoa Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang selain ada ibadah kolom melalui live streaming, tetapi juga sudah ada ibadah-ibadah kolom tatap muka. Sehingga pelayanan semakin baik. Ketika ada tatap muka, ada kebersamaan yang terjalin secara kasat mata. Tuhan menolong gereja-Mu ini. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan
yang ada di Gemim Sebaot Panikibawa, mulai dari Ketua BPMJ, Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, bersama dengan keluarga Pendeta Yakob Turalaki, bahkan seluruh badan pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, seluruh komisi, panitia pemilihan pelayan khusus, bahkan kami semua anggota jemaat. Tolong kami Tuhan menjadi keluarga besar Gemim Sebaot Panikibawa yang solid dalam pelayanan. Seia sekata, sehati, sepemikiran. Walaupun ada begitu banyak tantangan pelayanan, dinamika pelayanan, tapi kami satu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan kami kerjakan dengan sukacita dan takut akan Tuhan, sehingga program-program pelayanan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ibadah kolom malam ini boleh berjalan dengan baik. Berkati hamba-hambamu yang melayani. Berkati Bapak Kostor Poksi dan juga tim multimedia yang mengatur pelayanan yang ada saat ini, atau mengatur multimedia saat ini. Berkatilah semua kami ya Tuhan yang melayani. Bahkan berkati jemaatmu yang beribadah bersama. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat dari Tuhan beri. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan. Dan kami terus berseru Tuhan, di tengah pandemi karena virus corona, Tuhan memberikan kami perlindungan, agar kami tidak akan terjangkit penyakit karena virus ini. Dimanapun kami dan keluarga kami berada, Tuhan menjaga kami, meluputkan kami dari segala celaka. Memberkati setiap usaha kerja kami. Dan kami berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan beri pertolongan. Tuhan melepaskan setiap orang yang memiliki permasalahan hidup dari setiap permasalahan hidup mereka. Beri jalan keluar. Kuatkan iman, harap dan kasih kami jemaatmu. Rajin berdoa, rajin beribadah. Sehingga dalam hidup ini selalu melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik. Dan hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Kami dan keluarga kami, bahkan gerejamu ini ya Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami tutup doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, kita masuk dalam penutupan ibadah, kita menyanyi Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai
Terima berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Jemaat Tuhan, demikianlah kita sudah melaksanakan ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat, saya menyampaikan terima kasih telah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.